Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ustadzah Rianka. Ustadzah sebagai pengampu tematik kelas 3. Sebelum ke materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga video yang Ustadzah sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Pada video ini, Ustadzah akan menyampaikan materi tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup yang di sekitar kita. Ada hewan, ada tumbuhan, dan juga ada manusia. Kupu-kupu adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui kupu-kupu adalah makhluk hidup, ayo kita nyanyikan lagu berikut. Sebelumnya, perhatikan tanda bunyi pendek, tanda bunyi panjang pada syair lagu kupu-kupu berikut. Mari bernyanyi teman-teman. Kupu-kupu yang lucu. Nanti bisa dilanjutkan sendiri ya di rumah. Dari syair lagu kupu-kupu tersebut, teman-teman, dapatkah kalian menemukan ciri-ciri bahwa kupu-kupu itu makhluk hidup? Ya, terdapat pada baris kedua yang menyatakan bahwa kupu-kupu itu bergerak dengan cara terbang. Selanjutnya, pada baris ketiga dan 4 yang menyatakan kupu-kupu itu memerlukan makanan, yaitu berupa sari bunga atau nektar. Ayo kita perhatikan beberapa gambar di bawah ini. Yang pertama, ada seekor burung sedang menghisap sari madu. Yang kedua, ada anak-anak sedang menyiram tanaman. Yang ketiga, ada anak kecil sedang memakan makanan di meja makan. Hal ini menandakan bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Coba kita lihat yuk gambar di bawah ini. Ada ikan yang bernafas dengan menggunakan insang. Selanjutnya, manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Selanjutnya, ada tumbuhan. Tumbuhan juga bernafas loh teman-teman. Alat pernapasan pada tumbuhan bernama stomata. Oke teman-teman, kita ingat-ingat pada waktu kelas 1, seberapa ya tinggi kita? Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1?
Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, kita amati beberapa gambar di bawah ini. Yang pertama, pertumbuhan pada manusia, dimulai dari bayi sampai dengan manusia dewasa. Ada juga hewan, contohnya ayam, dimulai dari telur sampai ayam dewasa. Selanjutnya ada juga tumbuhan, dimulai dari biji sampai tanaman besar. Teman-teman, ibu kita melahirkan kita dengan susah payah loh, dengan penuh perjuangan. Untuk itu, kita harus berbakti kepadanya. Nah, ibu yang melahirkan bayi itu merupakan ciri makhluk hidup berkembang biak. Artinya, menghasilkan keturunan. Hewan juga berkembang biak loh teman-teman. Berkembang biak dengan cara bertelur dan ada yang melahirkan. Begitu pula dengan tanaman. Sebagai contoh, kentang berkembang biak dengan umbinya. Berkembang biak ini mempunyai tujuan, yaitu untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda loh teman-teman. Jika pada manusia, kita akan menutup mata ketika silau melihat sinar matahari. Jika pada tanaman, daun putri malu akan menutup jika disentuh. Ada lagi pada tanaman, yaitu pada pohon pacar Cina, buahnya akan meletus jika disentuh. Selanjutnya pada binatang, kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan dengan kaki. Begitupun juga harimau. Burung terbang dengan sayapnya. Ikan berenang dengan siripnya. Bagaimana dengan tumbuhan? Ya, tumbuhan juga bergerak loh teman-teman. Sebagai contoh yaitu bunga matahari yang bergerak mengikuti sinar matahari. Sekian video yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Semangat belajar dari rumah. Salam kesehatan dari Ustazah. Jangan lupakan sholat, belajar, dan mengaji. Semangat belajar teman-teman. Yuk kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi.